saya selalu mendoktrin ya para PMI, kalau kalian ada masalah dipersulit, ya ada perlakuan yang tidak wajar, udah kalian viralin aja, ya. Urusan kalau ada yang menuntut secara hukum, biar BPDUMI yang hadapi mereka. Jadi siapapun oknum-oknum nakal, brengsek yang tidak memiliki empati kepada PMI, apalagi mempersulit, ya termasuk orang-orang BP2MI, itu sikap saya sejak awal. Ya, hukum mereka secara sosial. Tindakan disiplin, tugas saya. Ya, contoh kemarin di Bandara Suta, pasti udah dengar ceritanya. 30 kita ganti. Itu gelondongan, nggak ada. Ya, kita ganti 30 orang petugas dengan staf baru semua. Nah, memang idealnya bebasinlah para pekerja migran. Toh mereka ini penyumbang devisa. Saya selalu menyebut 159,6 triliun di hadapan wakil presiden di Istora Senayan di tenis indoor saat Migran Day. Saya sebut negara ini pelit amat sih kalau bicara pekerja migran Indonesia. Pembebasan biaya penempatan itu sudah menjadi mimpi dan harapan kita. Ya, green card, kartu yang bisa menjamin masalah kesehatan, dana abadi, itu usulan-usulan BP2MI. Negara belum tergerak hatinya untuk mengabulkan tuntutan-tuntutan itu, termasuk apa yang disampaikan oleh Mbak Singat itu keren menurut saya. Daripada negara menganggarkan anggaran yang cukup besar, yang akhirnya dikorupsi, dimaling juga oleh para koruptor di Republik ini kan gitu ya. Kemudian tadi Pak Risto, mungkin saya agak berbeda. Negara tidak perlu membela diri dengan alasan bahwa peraturan ini tidak menyasar PMI. Sebetulnya sudah sangat jelas menyasar. Jadi menyasar penumpang umum dan menyasar PMI. Toh di aturan ini ada kekhususan PMI, tapi menyasarnya dalam konteks positif, di mana PMI yang disasar dengan pemberian relaksasi dengan jumlah tertentu dan jenis tertentu. Nah, mungkin juga kata menyasar ya diperjelas atau diperhalus oleh Pak Aristo karena dikhawatirkan PMI ketika menggunakan diksi menyasar seolah-olah tujuannya negatif, kan tidak selamanya negatif. Ibu Sringatin itu benar ya, daripada apa? Saya catat serius nih Mbak Sringatin. Yang paling banyak ke luar negeri adalah PMI. Kemudian yang sering pulang ke Indonesia adalah PMI. Tapi yang sering ke luar negeri untuk belanja itu bukan PMI. Itu para turis. Bahkan kasus di Republik ini kan justru menyedihkan ya. Ada pejabat negara nyelundupin barang masuk Garuda lagi. Kan gitu ya. Karena menghindari pajak. Nah ini menyakitkan PMI menurut saya. Jadi hal-hal tertentu ada ketidakjelasan gitu ya. Orang-orang kaya, berduit, punya kekuasaan, bisa menyelundupkan barang. Tapi PMI kok kurang mendapatkan perhatian. Ke depan saya setuju. BP2MI ya artinya tidak berhasil memperjuangkan 40 juta per tahun dalam barang kiriman PMI ya. Email kita berhasil walaupun hanya baru 2 handphone ya. Kemudian juga barang pindahan walaupun dengan relaksasi pajak yang menurut Ibu Sringatin masih rendah dan belum memberikan pembelaan yang sungguh-sungguh. Saya setuju. Ya tentu saya nggak malu untuk menyampaikan permintaan maaf. Itulah perjuangan yang baru bisa kami lakukan. Kami belum bisa memberi lebih sebagaimana harapan-harapan dari Mbak Sringatin untuk suatu saat idealnya adalah dibebaskanlah barang-barang kiriman, barang bawaan milik PMI. Saya pernah terbuka menyampaikan, stop cara berpikir negara yang selalu mencurigai PMI. Stop dan hentikan cara berpikir negara yang mencurigai PMI kalau bawa barang banyak. Seolah-olah ini justice. Seolah-olah ini komersil. Seolah-olah ini barang dagangan yang mau diperjualbelikan. Stop lah. 3 tahun mereka bekerja, mereka menabung uang, ingin mereka membelikan barang-barang untuk keluarganya, untuk anak istrinya, untuk orang tuanya. Jadi rata-rata yang kita temukan itu untuk oleh-oleh, bukan untuk jualan gitu. Maka curigailah mereka, orang-orang kaya yang suka nyelundupin barang, ya belanjaan, tas-tas mewah dari luar negeri, kemudian nggak mau atau menghindari pajak. Curigai mereka. Termasuk turis-turis lah, itu curigai mereka. Ya, jangan-jangan pakai paspor biru atau paspor apa ini diplomat, ya, tapi juga nyelundupin barang. Nah, yang begitu-begitulah yang negara harus mencurigai daripada kita menghabiskan energi mencurigai terus para pekerja migran Indonesia. Catatannya adalah Mbak Sringatin terima kasih, ayo kita berjuang bersama, mudah-mudahan mimpi Mbak Sringatin dan PMI satu saat idealnya adalah dibebaskan, mudah-mudahan menjadi bisa diwujud nyatakan ya. Itu juga harapan kita. Kita akan tetap mengawal perjuangan itu. Iya, pesan moral saja untuk kawan-kawan pekerja migran, jangan pernah lelah berjuang. Ya, dan harus berani speak up jika ada masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu karena Anda tidak sendiri. Ya, BP2MI akan menjadi bagian bersama-sama dengan para pekerja migran Indonesia. Kita akan menghadapi apapun yang dihadapi di lapangan oleh para pekerja migran Indonesia. Kedua, saya mohon maaf, handphone lama yang 5050 itu menjadi korban hack ya, sehingga tidak bisa lagi diaktifkan atau untuk sementara waktu karena harus dibersihkan dulu. Saya ingin memberi nomor saya sebagai pengganti dari nomor yang lama untuk para pekerja migran yang saya gunakan saat ini dan sehari-hari, yaitu dengan nomor 0852 8111 4606. Saya ulangi ya, 0852 8111 4606. Jadi untuk berkomunikasi sebagaimana biasa ya, bisa menggunakan telepon saya. Ketiga, terakhir, ada pekerja migran yang selalu salah mengira seolah-olah Facebook saya, Instagram saya itu dikendalikan oleh pihak lain. Enggak. Kalau saya menjawab di Facebook, saya menjawab di Instagram atau media sosial itu saya langsung, ya.
Orang kalau ngambil gambar untuk lain bisa orang lain, bisa tim saya atau teman saya. Tapi kalau menjawab itu saya, lewat handphone saya ya. Jadi nggak perlu diragukan. Saya tidak ingin berkomunikasi secara manipulatif, berkomunikasi secara fiktif. Karena yang paling tahu atas pertanyaan itu butuhnya jawaban apa saya. Tidak mungkin hati nurani saya, suara saya diwakilkan pada orang lain. Itu nggak mungkin. Jadi saya langsung yang menjawab setiap pertanyaan ataupun komunikasi lewat media sosial. Tetap semangat ya. Salam merah putih untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabadan atas waktunya malam hari ini dan juga penjelasannya. Kemudian kami juga masih menunggu Pak untuk nomor telepon helpdesk yang ada di beberapa bandara, nanti bisa juga di-share ke kami untuk diinfokan ke teman-teman pekerja migran, karena kami di organisasi dengan senang hati akan membagikan informasi-informasi apapun yang bertujuan untuk melindungi teman-teman pekerja migran. Yang kedua, kami juga akan menunggu BP2MI untuk memfasilitasi kami berdialog dengan instansi-instansi terkait tentang isu yang sedang beredar akhir-akhir ini. Jadi kami menunggu jadwalnya Pak, nanti bisa diinformasikan ke kami. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman, Mbak Sringatin, Mbak Eni yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya rasa kita sudah sedikit punya titik terang tentang apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Tinggal kita ke depannya bagaimana kita akan kita dan juga bersama-sama dengan pemerintah, juga BP2MI, KJRI akan bersama-sama merealisasikan peraturan yang intinya tidak berpihak kepada PMI ini, sehingga nanti ke depannya seperti apa yang dibilang Pak Risto, kita kembali ke tanah air dengan bahagia, dengan riang gembira, jadi tidak akan ada kendala apapun berkat kerjasama antara kami, PMI, organisasi, dan juga Bapak Ibu di Kementerian dan juga di BP2MI. Terima kasih atas waktunya Bu Ayu, Pak Risto, dan Bapak dari BP2MI. Terima kasih juga waktunya teman-teman yang sudah meluangkan waktu juga malam selesai kerja masih harus berkumpul di sini walaupun via Zoom ya. Kita tunggu undangannya lagi Pak Beni untuk berkumpul secara langsung. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KMTH Merah Putihku Indonesiaku. Terima kasih semuanya kepada moderator. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih.